Laksmana Hang Tuah itu pernah membilang, tak Melayu hilang di bumi. Makna tak Melayu hilang di bumi ini adalah beliau itu memperingatkan kita siapa saja jaga Melayu, adat istiadatnya, karena Melayu itu punya tunjuk ajar yang sangat penting bagi kehidupan masa kelangsungan hidup bagi anak-anak kita generasi penerusnya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, ya kan, kalian boleh melihat tradisi lain, tapi kalian harus menjaga tradisi kalian. Apa yang kalian jaga? Kesopan santunannya. Ya, itu yang saya ajarkan sama mahasiswa sampai sekarang. Di jantung kota Medan, Sumatera Utara, berdiri megah sebuah istana yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, budaya, dan kejayaan Kesultanan Delhi. Istana yang menjadi simbol kebesaran, perpaduan budaya, dan identitas Melayu Delhi, yang kini menjadi kebanggaan serta daya tarik kota Medan. Istana Maimun dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, Sultan ke-9 Kesultanan Delhi. Istana ini menjadi warisan sejarah yang tak lekang oleh waktu, menjelma menjadi penjaga nilai-nilai budaya suku Melayu. Warisan berharga ini kini berada di bawah tanggung jawab Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam. Di usianya yang masih muda, ia memikul tanggung jawab besar untuk merawat identitas, budaya, dan kehormatan Melayu Delhi. Nama saya Tuanku Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam, Sultan Delhi yang ke-14. Jadi waktu saya diangkat pada usia 7 tahun, saat itu saya belum mengetahui apa-apa. Saya waktu itu melihat cuma bisa melihat jenazah almarhum ayah saya di sana, dan tiba-tiba saya diangkat menjadi sultan. Sultan waktu zaman itu saya belum mengetahui apa sultan itu kan. Saya baru mengetahui sultan, makna sultan yang sebenarnya pada saat saya berusia mungkin sekitar umur 17 tahun. Jadi dulu tidak ada gambaran sama sekali. Tidak ada ibaratnya kisi-kisi dari tetua-tetua kita di Delhi ini soal itu sultan itu bagaimana. Sultan Delhi pada saat pasca kemerdekaan itu cuma mengurus soal adat, budaya, dan agama, pelestari budaya adat dan juga pelestari agama, penyebar syiar agama Islam juga. Jadi zaman sekarang paling saya di sini bertugas bagaimana cara berhubungan langsung dengan pemerintah-pemerintah, terkhususnya pemerintah Kota Medan, DPRD-nya, dan juga mungkin sampai ke Provinsi Sumatera Utara. Di sana saya bagaimana melobi mereka agar budaya Melayu, adat Melayu, dan juga agama Islam tetap terlestari di Provinsi Sumatera Utara dan umumnya di Indonesia. Jadi tugas Sultan Delhi juga berdiplomasi juga sampai ke luar negeri. Seperti sekarang kita ingin membuka hubungan kembali dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Malaysia, karena tidak bisa menutup kemungkinan saya juga berasal ada darah Malaysianya juga. Nah, jadi ada banyak sebenarnya tugas sultan, tetapi pada saat Republik ini Sultan Delhi meleburkan diri menjadi NKRI,
saya ditugaskan ya paling pelestari adat budaya dan juga syiar agama Islamnya tadi. Abad ke-19 menjadi masa kejayaan Kesultanan Delhi berkat perkebunan tembakau Delhi yang memiliki kualitas terbaik. Nama Delhi harum di tingkat internasional. Kebesaran Kesultanan Delhi tidak hanya diukur dari pundi-pundi kekayaan yang diperoleh, namun kerelaannya berbagi tanah dan ruang hidup dengan para pendatang juga turut membesarkan namanya. Yang pertama itu dulu karena perdagangan kita, usaha kita naik ya, tembakau Delhi. Jadi tembakau Delhi yang saya dengar itu sempat menjadi nomor 2 di dunia setelah cerutu Kuba ini ya, tembakau Kuba. Nah, di situ Sultan dengan perekonomiannya sangat bagus waktu itu. Ya beliau membuat banyak masjid sama waktu itu istana yang sekarang jadi Istana Maimun ini. Dan juga beliau juga banyak memberikan sebidang tanah kepada masyarakat-masyarakat yang ada di tanah Delhi ini, Kota Medan. Salah satunya contoh itu Kampung Keling yang ada di di Jalan Zainul Arifin, dan juga pekuburan Mandailing itu dari Sultan Delhi memberikan. Ada juga orang-orang Minang diberikan juga sebidang tanah. Ada juga untuk orang Aceh dan orang Arab. Jadi Sultan Delhi pada zaman dulu mencapai puncak kejayaannya juga tidak melupakan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah adatnya, itu dia. Istana Maimun masih menyimpan jejak sejarah yang menghubungkan seluruh negeri Melayu serumpun. Kini, istana kembali menjadi pusat pertemuan budaya untuk mengenang dan menjaga semangat Melayu serumpun yang tidak akan pernah padam. Di balik kemajuan, akan selalu ada tempat untuk kembali. Gelar Melayu Serumpun adalah ruang kolaborasi lintas generasi dan negara. Digelar di titik simbol kejayaan Melayu Delhi, acara tahunan ini menjadi panggung bagi generasi kini untuk belajar, mencintai, dan melanjutkan warisan budaya yang kaya. Sebab budaya bukan benda mati, maka butuh apresiasi agar terus hidup dan memberi makna bagi generasi selanjutnya. Nama saya Profesor Dr. Rozana Mulyani MA. Saya di sini sebagai staf pengajar ya dan guru besar di USU. Ya, pagelaran ini bagus sekali. Karena apa? Itu akan mengingatkan kebersamaan kita, kebersatuan kita, keserumpunan kita kan, supaya jangan lepas, tidak terkena nanti. Sekarang ini negara kan kacau ya kan. Tapi dengan keberadaan ini akan menjaga keserumpunan lah ya, kebersamaan. Jadi tidak macam-macam, karena semalam saya juga melihat tari-tarian yang ditampilkan itu sebenarnya ada kemiripan kan kalau dilihat ya kan, bagaimana tari Melayu Delhi, bagaimana tari Malaysia ya kan, itu semua ada japinnya ya kan, japin Malaysia ada, japin Delhi ada. Iya, karena kan ada pepatah bagi mereka, tidak Melayu hilang di bumi, dan ini harus dijaga. Mereka juga harus membuat kegiatan yang punya kebersamaan semuanya ya, dan ini harus dijaga karena dia merupakan modal yang besar untuk negara, untuk rumpun dan untuk suku. Bagi kita juga di sini saya pikir sudah hebat sekali menjaga tradisi itu ya. Pagelaran kemarin membuat kaum muda itu mencintai tradisinya. Karena sekarang
kita melihat kaum muda kita sekarang terpikat dengan gaya Korea, dengan segala macam yang berbaun Korea, kemudian Amerika, mereka senang sekali. Mereka lupa dengan tradisi yang mereka punya. Nah, dengan adanya kemarin kan dipagelarkan tariannya, makanannya, pakaiannya, mereka akan lihat, ternyata suku aku juga punya sesuatu yang indah, sesuatu yang harus aku bina, sesuatu yang harus aku jaga. Gelar Melayu Serumpun bukan sekedar panggung seni dan tari, melainkan pertemuan budaya para pewaris dari berbagai penjuru Nusantara dan negara-negara serumpun. Di sini, masyarakat khususnya generasi muda dikenalkan pada akar jati diri Melayu. Berbagai benda pusaka suku Melayu diperlihatkan sebagai pengingat akan perjalanan peradaban Melayu yang besar. Pameran pada Galeri Peradaban Melayu menjadi ruang belajar mengenal sejarah dan identitas Melayu. Benda-benda ini menghubungkan antara masa lalu yang kaya dan harapan masa depan yang penuh tantangan. Seri malam dengan merbah terbang ke pucuk kayu, siri salam dengan sembah kami Puak Melayu. Assalamualaikum, izinkan perkenalkan, saya bernama Datuk Afifuddin Ali Akbar, bergelar Datuk Panglima Perang Setia Diraja Kejuruan Metar Bilad Deli. Alhamdulillah hari ini di Gelar Melayu Serumpun tahun 2025 Kota Medan, saya masih dipercayai untuk memimpin atau membawa rangkaian acara pembukaan dan juga sampai dengan penutupan nanti di Gelar Melayu Serumpun ke tahun 2025. Pada Gelar Melayu Serumpun 2025 dan di arena gelar Galeri Mini Peradaban Melayu ini, pengunjung, masyarakat, siapapun itu bisa datang melihat dan bisa mendapatkan berapa banyak pengetahuan, diantaranya busana-busana busana tradisional, kemudian pakaian-pakaian klasik dan juga kain-kain tenun klasik sampai dengan senjata Melayu, diantaranya keris, tumbuk lada, pedang dan beberapa yang lain yang akan kita display, akan kita tayangkan juga di Galeri Peradaban Melayu ini. Dan itu pusaka-pusaka yang kami tayangkan, yang kami hadirkan adalah pusaka-pusaka yang berlatar belakang usia yang cukup panjang, cukup tua. Dari usia 100-an, 200-an, bahkan sampai dengan yang terbaru itu sampai ke 70 tahunan gitu usianya. Sekarang yang dilihat ini adalah jenis busana Melayu, masih dalam kategori klasik. Dan ini kami menyebutnya baju hias ya. Ini baju hias dan dia dipadukan dengan teluk belanga, kemudian dengan kain songket tenun dan juga menggunakan bengkung dan juga menggunakan tanjak atau tengkuluk. Tanjak ini sendiri mempunyai nama, tanjak ini bernama Solok Timbo ya. Jadi ini adalah salah satu baju yang kerap juga dipakai oleh bangsawan Melayu dan juga pendekar-pendekar ini tertentu hulu balang atau yang berada di dalam kerajaan-kerajaan Melayu. Nah, di hadapan kita saat ini juga para pemirsa sekalian, teman-teman budaya, ini ada beraneka ragam songket dan ini asli kain tenun. Namun bukan kain tenun yang ditenun baru, bukan di tahun 90-an, bukan di tahun 2000-an. Dan ini tahunnya sudah cukup lama. Jadi ada usia yang sudah cukup lama, ini sudah 70 tahun. Nah, ini songketnya sudah 70 tahun. Masih belum begitu mempunyai kreativitas tinggi ya dari corak gitu, corak. Namun sudah dipakai oleh para bangsawan-bangsawan dulu. Dan bunganya juga berjenis namanya bunga tabur. Bunga tabur. Nah, ini berusia 70 tahun. Kemudian bergeser di beberapa zaman, muncullah kain-kain tenun yang mulai terlihat punya kreativitas tinggi seperti ini ya. Ya, ini bunga tabur juga namanya. Dan ini mempunyai kepala kain. Nah, kepala kain di belakang ini namanya kepala kain. Sementara kalau yang di atas ini namanya pahat. Atau yang di bawah namanya pahat. Nah, kalau sudah ketemu kain seperti ini, pahatnya itu dua di atas dan di bawah, ini adalah kain jantan.
Nah, kalau kain yang selalu dipakai perempuan, itu tidak mempunyai pahat banyak, hanya satu saja di bawah. Nah, itulah yang membedakan kain yang dipakai oleh wanita dan oleh laki-laki. Nah, kain ini sendiri berusia sekitar 73 tahunan dan yang lain ada yang sekitar 40 tahunan, 50 tahunan, dan juga ada yang beberapa yang terbaru masih sekitar 20 atau 25 tahunan. Pasca COVID-19 beberapa tahun yang lalu sudah berlalu, gelar Melayu Serumpun ini kembali dilaksanakan di Kota Medan. Dan ini sudah ke-8 kalau tidak salah saya, dan akhirnya ini menjadi sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Medan, Deli pada khususnya, dan seluruh masyarakat Medan pada umumnya, baik yang bukan bersuku Melayu. Itu bisa kita buktikan karena di dalam ruang gelar Melayu Serumpun ini juga dihadirkan beberapa kawan-kawan pelaku usaha ya, UMKM, yang mempunyai latar belakang juga kesukuan yang tidak Melayu. Dan kemudian daripada itu juga kita melihat nilai baiknya gelar Melayu Serumpun ini adalah hadirnya delegasi-delegasi dari negara tetangga. Seperti Malaysia itu kalau tidak salah saya ada sekitar 15 atau 17 negara bagian yang ikut serta, dan juga dari Singapura, Brunei, India, dan juga Thailand ya. Bahkan ada provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Ini adalah memberikan dampak yang baik. Memberikan dampak yang baik terutama selain silaturahmi. Kita juga dapat mempererat ukhuwah, silaturahmi, dan juga kita dapat memperkuat jati diri kemelayuan di Kota Medan sendiri itu dia. Semangat kemelayuan tumbuh dalam setiap hati individu Melayu. Identitas sebagai Melayu, bahasa yang mirip, adat yang sejalan, dan dalam musik yang senada, menyatukan Melayu dalam kata serumpun. Rumpun Melayu itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, Thailand juga masuk. Ya, Thailand tuh Melayunya bagus. Saya pergi ke Thailand, ada tarian Melayunya, masakannya ada masakan Melayunya, ya. Tapi kan namanya dia beda, maka sebuah misalnya kerajaan di sebelah dia itu mempengaruhi semuanya. Tapi macam manapun ini serumpun. Nah, yang namanya serumpun pasti banyak sekali kemiripannya, ya. Bisa dilihat dari budaya, bahasa, seninya juga kan, tari-tarian juga sama. Ya, kalau di sini tarian kita dimulai Kuala Deli, Mak Inang juga di sana ada, ya. Biarpun geraknya berbeda, ya. Nah, gerak di sini lebih lembut lagi dia. Nah, di sana itu karena ada pengaruh ini, pengaruh itu, saling pengaruh di sana di masing-masing negara itu besar pengaruhnya bagi bagi negara itu sendiri. Itu merupakan tradisi yang sama di dalam rumpun ini. Kita umpamakan dia bambu itu kan sama ya. Pada prinsipnya hanya kita dipisahkan dengan sistem republik dan kerajaan. Kalau kita berbicara tentang semenanjung, baik Malaysia, Brunei, Singapura, hanya berbeda pola pemerintahan saja. Namun pada prinsipnya secara kesukuan, secara suku bangsa, jadi kalau kita bicara Melayu ini sudah tidak lagi berbicara suku, tapi kita berbicara bangsa. Karena Melayu ini cukup banyak, di Madagaskar juga ada, kemudian di Afrika juga ada, bahkan di Thailand, di Patani, di Thailand Selatan juga cukup banyak. Nah, artinya ketika ketika kawan-kawan dari luar negeri, tetangga yang datang kemari, dia tuh merasakan juga Melayu yang ada di Tanah Deli ini, Melayu yang tidak lepas dari bagian mereka sendiri, sehingga akhirnya hubungan itu selalu baik ya, komunikasinya selalu harmonis kita bilang. Kemudian terlebih lagi para penari ya, karena setiap gelar Melayu Serumpun yang ditampilkan itu dari masing-masing delegasi adalah tarian. Ketika mereka interaksi, mereka tuh ngerasa seakan ketemu dengan saudaranya gitu. Di tengah keberagaman Kota Medan, ada satu hal yang terasa sama, yakni semangat untuk merawat budaya. Gelar Melayu Serumpun menghidupi budaya Melayu, membawa generasi kini turut bangga dengan warisan leluhur.
Ini juga membuktikan suara Melayu masih menggema, rumpun ini masih terjaga, dan Melayu masih mampu merangkul, menyatukan yang tersebar, dan menjaga yang nyaris pudar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai jati diri. Tentunya kalau kita berbicara Indonesia adalah berbicara jati diri. Jati diri Indonesia itu adalah suku-suku dan bangsa-bangsa. Kemudian banyak sekali etnis, termasuk salah satunya Melayu. Jadi harapan kita terhadap gelar Melayu Serumpun, kemudian eksistensi kemelayuan di Tanah Deli ini, di Kota Medan ini harus lebih menjadi semangat. Terutama pemerintah Kota Medan, Pak Riko, Pak Jaki, kita juga sangat berharap event-event ini bisa dilaksanakan terus setiap tahunnya. Jadi ini adalah harapan kita ke depan, mudah-mudahan kemelayuan ini bisa terus dipertahankan, eksistensi, tradisi, kelestariannya juga harus kita jaga, tapi tidak hanya sampai di situ. Kami berharap generasi Gen Z, milenial, itu juga harus lebih mencintai. Selalulah melihat adat istiadat Melayu kita, karena disitulah tersimpul hal yang baik sekali, dan tidak usah melihat Korea dengan gebrak-gebrakannya, nggak usah, karena banyak yang bisa kita lihat dari tradisi kita yang manis ya. Nah, walaupun tradisi itu dia akan berubah, dia tidak stagnan ya, dia berubah, tapi dasarnya itu jangan diubah. Nah, itulah tadi tunjuk ajar Melayu yang Ibu sekarang megang mata kuliahnya ya, dan tunjuk ajar Melayu ini banyak di situ petuah-petuah yang dari orang tua yang menyatakan anak-anak ya kan, anak-anak jangan tinggalkan budayamu, jangan tinggalkan adat istiadatmu, karena itu yang akan membawaku mau nanti di hari yang akan datang ya, dan itu juga yang akan menyelamatkannya nanti. Laksmana Hang Tuah itu pernah membilang, tak Melayu hilang di bumi. Makna tak Melayu hilang di bumi ini adalah beliau itu memperingatkan kita siapa saja jaga Melayu adat istiadatnya, karena Melayu itu punya tunjuk ajar yang sangat penting bagi kehidupan masa kelangsungan hidup bagi anak-anak kita generasi penerusnya, terutama karena Melayu selalu menunjukkan adab sopan santun, kemudian tunjuk ajar banyak ragamnya, karena berbicara Melayu kita pasti berbicara Islam. Jadi tak Melayu hilang di bumi. Dan siapa yang menjaga? Kembali kita sendiri sebagai orang yang cinta terhadap seni tradisi dan adat istiadat budaya kita. Selama identitas sebagai Melayu masih melekat, budaya masih dirayakan, masih saling menyapa sebagai saudara, maka Melayu Serumpun tak akan pudar. Terus lestari menembus batas zaman.